Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita mengawali hari ini dengan datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan firman. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru dan kehidupan yang masih terpelihara sampai hari ini. Berkatilah kami hari ini, tuntunlah kami dengan firman-Mu, agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik dan memuliakan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Namun saya di sini akan membacakan ayat 1 dan 2 dan ayat yang kelima saja. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap membacanya secara keseluruhan. Hanya karena waktu saja maka saya hanya mengutip beberapa ayat. Demikian firman Tuhan. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Ayat yang kelima, itulah sebabnya maka aku, Paulus, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam bacaan ini merasa sudah tidak tahan lagi untuk segera mengirim Timotius kepada jemaat Tesalonika yang pada saat itu sedang mengalami pergumulan iman. 2 kali Paulus menyebut dirinya sudah tidak dapat tahan lagi. Rupanya Paulus mendengar kabar bahwa jemaat Tesalonika juga ada di dalam kesusahan karena iman mereka, sama seperti Paulus juga sedang menghadapi kesusahan karena pekabaran Injil yang sedang ia lakukan. Kita tidak tahu bentuk penderitaan apa yang sedang mereka alami pada saat itu. Tetapi Paulus khawatir dan cemas kalau mereka goyah dan meninggalkan iman mereka. Maka Paulus tidak tahan lagi dan segera mengutus Timotius untuk menguatkan mereka. Puji Tuhan, Paulus kemudian mendengar kabar bahwa iman dan kasih jemaat Tesalonika tidak tergoyahkan. Kabar ini menjadi penghiburan Paulus di tengah kesulitannya sendiri. Karena itu kemudian Paulus memanjatkan doa syukur dan permohonan agar mereka tetap setia dalam iman kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan besarnya kasih Paulus kepada jemaat Tesalonika pada bacaan kita hari ini. Bagaimana ia tidak tahan dan ingin sesegera mungkin menguatkan mereka. Dan sebetulnya inilah yang namanya kekuatan kasih itu. Kasih itu akan mendorong kita untuk sebisa mungkin tidak membiarkan orang yang dikasih itu dalam kesusahan. Dan kasih yang sejati lebih-lebih akan mendorong kita untuk tidak membiarkan orang yang kita kasihi semakin jauh dari Tuhan. Pastinya kita akan dengan sesegera mungkin menolong mereka untuk bebas dari pergumulan itu, bukan? Bapak Ibu Saudara, gereja kita sedang membudayakan kepedulian ini melalui kelompok-kelompok kecil. Membudayakan dalam saling mendoakan. Jadi kita menghubungi mereka, menanyakan kabar mereka, ada pergumulan apa, lalu kita mendoakan. Tentu kita akan senang apabila mendengar bahwa mereka dalam keadaan baik. Tetapi tentu akan sedih apabila kita mendengar bahwa mereka ada di dalam pergumulan. Dan itulah waktunya kita untuk menguatkan, menghiburkan, mendorong di dalam kasih untuk mereka dan kita tentu saja terus bertumbuh di dalam iman percaya kita pada Kristus. Kita hidup di dunia dengan banyaknya potensi yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa, semakin jauh dari Tuhan.
Dan inilah waktunya bagi kita untuk saling menguatkan, saling mendorong di dalam kasih. Kita menghubungi mereka, kita saling mendoakan. Karena itulah wujud daripada kasih kita kepada Tuhan dan kepada mereka. Mari kita budayakan untuk saling mempedulikan di dalam tegur sapa dan khususnya di dalam saling mendoakan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kasih kami kepada orang-orang yang kami kasihi mewujud dalam kepedulian untuk menguatkan dan mendoakan mereka. Supaya pada akhirnya iman kami didapati tetap setia di tengah pergumulan-pergumulan kami. Berkatilah umat-Mu hari ini agar dapat setia dan hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.